Khatulistiwa. Harisma tertinggi tulisan peristiwa. Sumatera. Sudah masanya terbuka rahasia. Rahasia apakah yang akan terbuka? Yaitu, surat. Suatu rangkaian tulisan, yang di dalamnya berisi sumber rahasia Tuhan. 114 surat wasiat. Yang dipusakakan untuk manusia, dan diwajibkan pula membacanya, sebagai petunjuk dan peringatan. Mari kita mulai membuka rahasianya. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah, Pengasih Penyayang. Episode 6. Benarkah Allah punya kekasih, versi agama Islam? Dan punya anak, versi agama Kristen? Bukanlah aku anti kepada agama Islam, ataupun Kristen dan juga agama lainnya. Melainkan hanya memberi peringatan dengan Al-Quran, sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Biarkanlah orang-orang yang mengambil agamanya jadi permainan dan kebohongan, dan mereka terpedaya hidup di dunia, dan berilah mereka peringatan Quran, supaya jangan dijatuhkan diri mereka ke lembah kebinasaan, karena usahanya. Tidak adalah baginya wali, penuntun, dan tiada pula syafaat, amnesti, selain dari Allah. Jika dia tebus dengan bermacam-macam tebusan, tiadalah diterima daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijatuhkan ke lembah kebinasaan, karena usahanya. Untuk mereka itu minuman yang panas dan siksaan yang pedih. Sebab mereka itu kafir, ingkar. Al-An'am 70. Yang pasti mereka kafir atau ingkar kepada Al-Quran, sebagai firman Allah, yang ditujukannya, kepada seluruh umat manusia, apapun agamanya. Tentu saja bagi orang-orang yang mau menerima peringatan. Dengarkanlah wasiat ini dari Allah Tuhanmu. Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu kabar dari orang fasik atau durhaka, hendaklah kamu periksa kebenarannya, kalau-kalau kamu mengenai suatu kaum tanpa pengetahuan, lalu kamu menyesal atas perbuatanmu. Al-Hujurat 6. Bagaimanakah cara memeriksanya? Yang pasti dengan Al-Quran, jika tidak sesuai dengan Quran, tentu saja itu hoaks atau kebohongan yang diada-adakan saja. Apalagi dikutip dari kitab lain di luar Al-Quran, itulah disebut fasik, mendurhakai firman Allah. Sesungguhnya Quran ini jalanku yang lurus, sebab itu kamu turutlah jalanku itu, dan janganlah kamu turut jalan-jalan yang lain, selain Quran, nanti berbeda-beda kamu daripada jalannya. Demikianlah Allah berwasiat kepadamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Al-An'am 153. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Sesungguhnya telah kami uraikan tanda-tanda bagi kaum yang menerima peringatan. Al-An'am 126. Mari kita periksa perkataan Ustadz Kondang ini. Apakah sesuai dengan perkataan Allah dalam Al-Quran? Yang menarik begini, ada dialog antara yang paling dekat dengan Allah dalam kalangan malaikat dan kalangan Nabi, Jibril dan Nabi Muhammad. Dialognya disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Ini, hadis nomor 8. Ya kan? Halaman 36-37 di Kitabul Iman, kitab pertama nomor hadis yang ke-8. Ayo kita periksa pula perkataan Allah dalam Al-Quran. Dengan siapakah Allah berdialog atau bercakap-cakap? Dan siapakah yang Isra Mi'raj? Ada beberapa orang Rasul, telah kami kisahkan kepada engkau, pembaca, pemirsa, sebelum itu. Dan ada beberapa Rasul tiada kami kisahkan kepada engkau, termasuk Muhammad. Allah bercakap-cakap dengan Musa sebenarnya bercakap-cakap. An-Nisa 164. Di dalam Al-Quran, nama Musa paling banyak tersebut di antara nabi dan rasul-rasul yang lainnya. 123 kali nama Musa disebut dalam bahasa Arabnya dan tanpa tanda kurung pula dalam terjemahannya. Sedangkan nama Muhammad hanya 4 kali tersebut dalam bahasa Arabnya, selebihnya dalam terjemahan dengan tanda kurung. Dan 1 kali dengan nama Ahmad. Tidak ada dikisahkan tentang perjalanan Muhammad, hanya Allah menyatakan bahwa Muhammad itu seorang rasul atau utusan, tetapi tidak ada penjelasan dia diutus untuk apa. Sedangkan Musa diutus untuk membawa risalah Tuhannya, dan membawa 9 tanda dari Tuhannya, kepada Bani Israel, anak di perjalanan.
Jika kita perhatikan dari nama Musa yang paling banyak tersebut dalam Al-Quran, berarti Musalah peran utamanya. Allah bercakap-cakap dengan Musa, tentu saja yang dicakapkan Allah adalah Isa, sebagai kalimatnya atau firman-Nya. Maka Musa kalimullah dan Isa kalimatullah. Sedang Muhammad Rasulullah. Siapakah yang paling dekat dengan Allah? Bagaimanakah dengan Isra Mi'raj? Ya, Nabi Muhammad tahu tidak? Tahu tidak? Kan pernah Isra Mi'raj beliau. Kan pernah menghadap Allah, masa nggak tahu? Tahu nggak? Tahu apa tidak? Yang Isra Mi'raj itu Nabi Musa. Karena Allah yang bicara dengan Musa dan memberinya kitab. Maha Suci yang memperjalankan hambanya pada malam hari, dari Masjidil Haram ke masjid yang amat jauh, yang telah kami berkati sekelilingnya, supaya kami perlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Kami berikan kepada Musa kitab, dan kami jadikan ia petunjuk bagi Bani Israel, anak di perjalanan, supaya janganlah kamu angkat wakil, selain daripadaku. Al-Isra 1 dan 2. Perhatikanlah. Pada kalimat pertama, tidak ada tersebut nama Muhammad dalam bahasa Arabnya, kecuali pada terjemahannya, dalam tanda kurung. Sedangkan pada kalimat kedua, tersebut nama Musa pada bahasa Arabnya dan terjemahannya, masih di dalam surah yang sama. Mari kita simak kalimat-kalimat berikutnya dari dalam surah yang lain. Allah menetapkan kebenaran dengan kalimatnya, meskipun benci orang-orang yang berdosa. Yunus 82. Sesungguhnya telah kami utus Musa dengan tanda-tanda kami, hendaklah engkau keluarkan kaum engkau dari gelap gulita kepada terang benderang, dan ingatkanlah kepada mereka hari-hari Allah. Sesungguhnya pada demikian itu, menjadi tanda-tanda bagi tiap-tiap orang yang sabar lagi berterima kasih. Ibrahim 5. Mari kita simak saat Allah berdialog dengan Musa. Adakah sampai kepadamu, pembaca, pemirsa, berita Musa? Ketika dia melihat api, lalu berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku bawa kepadamu sepotong api daripadanya, atau aku dapat petunjuk dengan api itu. Setelah sampai Musa di sana, lalu ia dipanggil. Hai Musa! Sesungguhnya akulah Tuhanmu, sebab itu bukalah terompahmu, sesungguhnya engkau berada di lembah suci Tuhan. Aku memilihmu, maka dengarlah apa yang diwahyukan. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sebab itu mengabdilah kepadaku, dan tetapkanlah hubungan atau sholat untuk mengingatku. Sesungguhnya kiamat akan datang, hampir aku sembunyikan dia, supaya dibalasi tiap-tiap orang menurut apa yang diusahakannya. Toha 9-15. Dalam dialog Allah dengan Musa, sangat jelas sekali bahwa Nabi Musa lah yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, dan diperintahkan untuk menetapkan sholat atau hubungan tanpa ditentukan 50 waktu ataupun 5 waktu. Tidak ada tawar-menawar. Patutkah perintah Allah ditawar-tawar? Karena Allah sendiri telah menyatakan dalam kalimat ini. Sunatullah, atau peraturan Allah pada orang-orang yang terdahulu sebelumnya, dan tiada engkau peroleh peraturan Allah itu berubah-ubah, bertukar-tukar. Al-Ahzab 52. Barang siapa yang mengubahnya, setelah didengarnya, maka hanya dosanya atas orang-orang yang mengubah itu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah 181. Benarkah Allah punya kekasih? Nah, Ustadz Kondang inilah yang tahu. Jibril datang ke Rasulullah karena merasa beliau itu kekasih Allah, dekat dengan Allah. Ya, belum minta sudah dijawab. Ya. Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad pun menghormati Jibril. Anda kan yang diminta menyampaikan wahyu, dekat dengan Allah. Jika Allah punya kekasih, berarti Allah punya jenis kelamin. Muhammad itu laki-laki, tentu Allah perempuan. Kalau sama-sama laki-laki, pasti Allah tidak menghukum kaum Lut. Nauzubillah min zalik. Aku berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Dan tak perlu pula Islam mengejek Kristen yang mengatakan Allah punya anak. Impas kan? Untuk meluruskan perselisihan yang tiada akhir ini, mari kita simak apa yang dikatakan Allah terhadap mereka yang berselisih. Berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami anak-anak Allah dan kekasihnya. Katakanlah,
Mengapakah Allah menyiksamu karena dosamu? Padahal kamu manusia di antara makhluk Allah. Ia mengampuni orang yang dikehendakinya dan menyiksa orang yang dikehendakinya. Bagi Allah, kerajaan langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya tempat kembali. Al-Maidah 18. Dari dahulu telah terjadi perselisihan antara Yahudi dan Nasrani. Dan turunannya adalah Islam dan Kristen. Inilah namanya proklamasi. Pro kontra lanjutan masa silam. Hingga hari kiamat. Kiasan tamat. Dan sesungguhnya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tiada mempunyai kekasih dan tidak pula anak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami mengatakan perkataan yang sangat jauh terhadap Allah. Al-Jin 3 dan 4. Padahal tidak ada bagi mereka pengetahuan tentang itu, dan tidak pula bagi bapak-bapak mereka. Besar sekali kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tiada mengatakan demikian, melainkan semata-mata dusta. Al-Kahfi 5. Katakanlah, jika ada anak bagi Rahman, maka akulah yang mula-mula menyembahnya. Maha suci Tuhan langit dan bumi, Tuhan aras dari apa-apa yang mereka sifatkan. Az-Zukhruf 81 dan 82. Mereka mengadakan bagi Allah apa yang buruk, dan lidah mereka mengatakan yang bohong. Bahwa bagi mereka ada kebajikan. Sebenarnya bagi mereka itu neraka, sedang mereka itu dimasukkan ke dalamnya. An-Nahl 62. Demi Allah, sesungguhnya telah kami utus syaitan kepada beberapa umat sebelum engkau, pemirsa, lalu syaitan menghiaskan seolah-olah benar kepada mereka perbuatannya yang salah. Sebab itu dialah wali mereka pada hari ini, di dunia, dan untuk mereka itu siksaan yang pedih. An-Nahl 63. Maka biarkanlah mereka masuk pada yang bukan-bukan dan bermain-main, sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Az-Zukhruf 83. Pada hari kami kumpulkan segolongan dari tiap-tiap umat, di antara orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sedang mereka dikumpulkan. Sehingga apabila mereka telah datang, Allah berfirman, adakah kamu mendustakan ayat-ayatku, dan tiada kamu ketahui maksudnya, apakah yang telah kamu kerjakan? An-Naml 83 dan 84. Demikian itulah umat yang telah terdahulu. Untuknya apa-apa yang diusahakannya, dan untukmu apa-apa yang kamu usahakan, dan kamu tiada diperiksa tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Al-Baqarah 141. Kesimpulan. Jika ada dua versi yang berbeda antara Al-Quran dan agama, maka akan terjadi perdebatan Quran versus agama. Atau Allah versus ulama. Apakah agama antitesis Al-Quran? Ini sangatlah membingungkan umat yang awam. Bagi orang-orang yang beriman, tentu saja mereka memilih beriman kepada Quran dan kafir atau ingkar kepada agama. Sedangkan orang-orang yang beragama, sejak dahulu telah kafir kepada Quran dan beriman atau percaya kepada agama. Maka kesimpulannya, mereka sama-sama beriman dan sama-sama kafir. Sesungguhnya aku diperintahkan, supaya aku mengabdi kepada Allah, serta mengikhlaskan agamaku kepadanya. Dan aku disuruh pula, supaya aku orang yang mula-mula Islam atau selamat. Sesungguhnya aku takut akan hari yang besar, jika aku mendurhakai Tuhanku. Az-Zumar 11-13. Hanya Allah aku mengabdi, serta mengikhlaskan agamaku demi Dia. Az-Zumar 14. Maka sembahlah olehmu, hai orang-orang yang kafir kepada Quran, apa-apa yang kamu kehendaki, selain daripadanya. Sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, itulah kerugian yang nyata. Az-Zumar 15. Orang-orang yang menjauhi togut atau yang berlebih-lebihan dan kembali kepada Allah, Quran, untuk mereka itu kabar gembira. Maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Az-Zumar 17. Yang mendengarkan firman, lalu mereka turut dengan sebaik-baiknya. Mereka itulah orang-orang yang ditunjuki Allah, dan orang-orang yang memiliki kecerdikan. Az-Zumar 18. Semoga firman-firman Allah ini akan membuka pikiran Anda semua dan tercerahkan. Sampai ketemu dalam episode lanjutan. Salam.